Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qabru imaratun min riyadil jannah wa hufratun min hufarin nar. Sadaqallah wa sadaqa rasulullah. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin, sadaqallah, kita berada di hari yang ke-12 di bulan Dzulqa'dah. Berarti insyaallah besok tanggal 13 kita sudah hampir berada di pertengahan dari bulan Dzulqa'dah. Kira-kira kebaikan-kebaikan apa yang sudah kita kumpulkan? Apakah kita sudah meraup keberkahan yang cukup banyak karena kita berada di bulan haram? Layak kita melakukan muhasabah atau evaluasi. Dan sebagaimana yang kami janjikan ketika kita membahas tentang al-maut, ya, kita sudah membahas sampai penguburan dulu. Maka setelah itu sebenarnya pembahasannya adalah kita tengok di bagian dalamnya. Terakhir kita membahas tentang bagaimana tata cara penguburan jenazah. Itu dulu sebelum ada Covid kita sudah sampai situ. Ini sekedar kita mengingatkan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan perjalanan pembahasan kita. Kali ini kita akan coba tengok nih di kuburnya nanti seperti apa. Ada beberapa materi pembahasan yang mungkin nanti di pertemuan kita akan bahas tentang al-kubur. Dan hari ini adalah insyaallah yang kita bahas adalah malam pertamanya dulu ya. Jadi seperti apa malam pertama di alam kubur. Mungkin jadi muncul pertanyaan, lah kok malam? Emangnya begitu masuk ke alam kubur suasananya malam ya? Maka kita jawab, ya. Di dalam riwayat Ahmad disebutkan bahwa suasana ketika kita itu diletakkan di kubur, kemudian kita sudah ditinggal oleh saudara-saudara yang mengiring jenazah kita, itu suasana qoblal hurub disebutkan di dalam hadis riwayat Ahmad. Qoblal hurub berarti menjelang maghrib sore gitu. Berarti nanti suasana-suasananya yang ada itu adalah suasana malam. Makanya judulnya ini, malam pertama di alam kubur. Suasananya nanti seperti apa ya. Baik, mungkin kita dudukkan dulu apa sih sebenarnya manfaat materi ini kok. Mbok materi sing nyeneng-nyeneng ora usah sing meden-medeni gitu ya. Kita teringat dengan salah satu sabda Nabi. Jadi beliau menyebutkan tentang al-aqyasu ya, orang yang cerdas gitu. Beliau itu menyebutkan orang yang cerdas itu seperti apa sih? Al-aqyasu aksaruhum dzikra lil maut wa aksaruhum istidadal lil maut qoblal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang banyak mengingat mati. Makanya kita angkat materi ini sebenarnya dalam rangka itu supaya kita banyak mengingat mati. Orang yang cerdas itu adalah orang yang banyak bersiap diri untuk kehidupan setelah mati. Nah, ini target kaji kita seperti itu. Jadi bukan untuk sekedar meden-medeni, bukan. Ya kita nikmati aja nanti perjalanan materinya. Tetapi tujuannya tadi, ayo kita dzikrul maut. Tadi pagi kami baru dapat kabar seorang ustadzah teman anak kami
Ya usianya berarti baru 19 atau 20 tahun meninggal. Ustadz Nurul Huda Putri sana Purbalingga. 20 tahun meninggal. Lah kok Pak sehat sing wis 50 wae wis punjul kok ora bersiap-siapkan kebangetan kan kayak gitu. Ya ayo kita bersiap diri, yang lebih muda meninggal juga banyak. Kan seperti itu. Saya punya teman baru saja bangun rumah, rumahnya bagus, besar, belum sempat selesai. Ternyata hari ini dalam kondisi kritis karena pembuluh darah yang ada di otaknya itu pecah. Belum sempat menikmati rumahnya, bahkan mungkin belum jadi-jadi apa. Gitu. Nah, artinya di sini loh, orang yang cerdas itu tidak kemudian disibukkan saja dengan pesona dunia sehingga kemudian dia lalai dengan urusan akhirat. Maka beliau sebut al-aqyasu aktsaruhum dzikran lil maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang banyak mengingat mati. Orang yang cerdas itu adalah orang yang banyak bersiap diri, membekali diri untuk kehidupan setelah mati. Nah, harapannya materi yang kita kaji seperti itu, supaya kita bersiap diri. Nggak perlu kemudian takut berlebihan dalam artian malah jadi ngelokro. Saya harap tidak seperti itulah. Kayak medeni tok lah, kayak nyong malah wis kayane ora usah tok ngaji bae lah dan seterusnya. Bukan, justru malah harapannya menyemangati. Ayo kita banyak berbuat kebajikan. Ayo banyak kita menyiapkan bekal untuk kehidupan selanjutnya. Baik, mungkin itu target kaji kita ya dalam kurun waktu beberapa pertemuan ya. Insyaallah nanti ada malam pertama di alam kubur, bentuk dan sebab siksa kubur, bentuk dan sebabnya seperti apa. Nanti materi selanjutnya. Kemudian bagaimana caranya bebas dari siksa kubur, atau orang-orang yang bebas dari siksa kubur seperti apa. Amal-amal apa yang bisa menolong orang yang sudah meninggal. Kemudian termasuk nanti ada enggak nih hantu atau roh yang gentayangan kayak gitu. Itu insya Allah kaji kita dalam 5 pertemuan ke depan seperti itu. Nanti ada unsur akidah, ada unsur motivasi, dan tentu tujuannya itu tadi. Ayo kita meluruskan pemahaman kita tentang kehidupan di alam barzakh nantinya. Baik, kaum muslimin arsyadakumullah. Kita mulai dari sini. Mungkin yang sudah mengikuti materi ini ya juga ini sebagai satu bentuk refresh. Kita dudukkan dulu, nanti yang kita bahas sudah keluar dari pembahasan tentang kuburan. Pembahasan tentang kuburan kemarin-kemarin kita membahas kuburannya, bagaimana bentuknya, apakah lahat, apakah syak dan seterusnya. Itu namanya apa? Kuburan. Yang kita bahas apa? Alam kubur. Berarti perkara ghaib. Ini perkara ghaib. Supaya nanti kita tidak terjebak loh, ini buktinya yo aku ngeletakna HP Android nang jero kuburan orang anak kayak gue gitu. Misalnya direkam pakai video gitu kan, di dalamnya ditinggal diuruk, dan nanti kejadian apa di malam kubur. Nah, ini perkara gaib, mungkin tidak tertangkap oleh indera kita dan seterusnya ya. Dua, yang harus kita pahami juga, jadi jangan dikira bahwa orang-orang yang mungkin punya keyakinan berbeda dari kita, misalnya orang Hindu matinya kemudian dibakar, orang Tionghoa juga seperti itu, dikremasi, kemudian debunya disebar kemana-mana, atau dilarung, atau mungkin dilabuh dan seterusnya. Atau mungkin seperti yang ada di Truyan, Bali sana, ada satu kampung di mana orang yang mati tidak dikubur, tetapi diletakkan di bawah pohon-pohon dan seterusnya, ya. Atau mungkin semacam muminya Fir'aun yang berada di museum dan seterusnya. Ingat, sekalipun orang tidak dikubur, tetap masuk ke alam kubur. Bisa dipahami? Ya. Jadi sekalipun mereka itu tidak dikubur, mereka tetap merasakan. Kalau mereka orang beriman akan mendapatkan nikmat kubur. Kalau mereka itu adalah orang-orang kafir, ya mereka akan mendapatkan siksa kubur. Makanya Fir'aun di museum, tapi disebutkan yu'raduna 'alaiha huduwa wa 'ashiyya, dinampakkan kepada Fir'aun neraka setiap pagi dan sore hari. Padahal kalau mungkin di museum pengunjung setiap hari mungkin ada melihat ya kondisi Fir'aun tenang-tenang saja, tapi di dalam ayatnya disebutkan seperti itu. Ya. Baik, kaum muslimin arsyadakumullah, dari situ saya mulai dengan membahas ini dulu. Ini yang membuat kita harus bersiap diri. Seperti apa sih sebenarnya kedahsyatan alam kubur itu? Indikasi, ya, tanda-tanda yang menunjukkan bahwa sebenarnya alam kubur itu satu tempat yang sedemikian dahsyat. Sehingga ayo kita bersiap diri. Harapannya gitu.
Di antara bukti yang menunjukkan bahwa alam kubur itu satu tempat yang sedemikian dahsyat, sampai-sampai Nabi SAW itu memerintahkan untuk senantiasa berlindung dari siksa kubur. Kalau bukan satu perkara yang butuh kita perhatikan, ya mungkin dibiarkan saja, ya sudah, sebagaimana hal yang lain. Tapi ini tidak. Nabi itu mengingatkan kepada kita, ta'awad billahi min adzabil qabri, ta'awad billahi min adzabil qabri. Berlindunglah kalian kepada Allah dari siksa kubur. Berlindunglah kalian kepada Allah dari siksa kubur. Sampai mungkin karena saking dahsyatnya, sehingga setiap kali kita sholat saja kita diperintah untuk berlindung daripadanya. Setiap kali sholat dianjurkan, kita tidak mengatakan itu wajib, tapi dianjurkan kita berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Itu sudah menunjukkan atau menjadi satu bukti bahwa alam kubur satu tempat yang begitu dahsyat. Sehingga setiap sholat apapun, entah sunnah entah wajib, dianjurkan. Yaitu kapan? Kapan? Setelah kita membaca sholawat di dalam tahiyat akhir kita. Ya, kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah min arba, dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Salah satunya adalah berlindung dari siksa kubur. Kalau kita sholat sehari mungkin yang wajib saja 5 kali, berarti kita sudah berlindung kepada Allah subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Subhanallah. Ini kan menunjukkan sesuatu yang senantiasa harus diingat. Ini loh, ada siksa kubur, kita berlindung kepada Allah. Siksa kubur, kita berlindung kepada Allah. Apalagi kalau kita ditambah dengan sholat-sholat sunnah, berapa banyak kita berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Dan bahkan nanti yang biasa melazimi zikir pagi dan petang, saya yakin bahwa ternyata di dalam zikir pagi dan petang pun kita berlindung kepada Allah dari siksa kubur ini. Sekali lagi, justru ini menunjukkan satu dalil bahwa kubur satu tempat yang begitu dahsyat. Kita butuh bersiap diri, kita butuh berlindung kepada Allah. 2, alam kubur itu pintunya akhirat. Jadi seperti apa kondisi alam kehidupan kita di alam berikutnya, itu sudah tergambar awal di alam kubur itu. Pintunya akhirat. Siapa yang selamat di alam kubur, perjalanan selanjutnya pasti lebih mudah. Tapi yang kalau di alam kubur saja sudah tidak selamat, ya nanti tanda petik. Kalau memang dosa-dosanya itu sudah bersih dengan siksa kubur yang dia dapatkan, perjalanan selanjutnya sudah cukup ringan. Tetapi kalau ternyata belum, maka alam kubur itu baru perskot. Kertas perskot. Perskot itu apa perskot? DP aja. Baru balasan awal sebelum mendapatkan balasan yang lebih berat lagi. Ya kalau orang kafir kan seperti itu. Di alam kubur sudah disiksa, perjalanan selanjutnya bukan kemudian lebih mudah. Tapi orang beriman yang terjebak kepada perbuatan dosa dan maksiat mungkin disiksa di kuburnya, tapi karena dosa dan kemaksiatannya mungkin cukup dengan dibalas disiksa di kuburnya, perjalanan selanjutnya sudah lebih ringan. Bisa ada yang seperti itu. Makanya sekali lagi, alam kubur itu pintunya akhirat. Bagaimana kalau bisa kita itu selamat di dalamnya? Maka kita butuh bersiap diri. Siapa yang selamat di alam kubur, ketika dibangkitkan pasti dibangkitkan dalam keadaan nyaman. Karena nanti kita akan membahas tentang ini, bagaimana suasana kebangkitan besok pada hari kiamat. Nanti kita ada pembahasannya. Siapa yang selamat di alam kubur, maka ketika hisab dia akan dihisab dengan mudah. Siapa yang selamat di alam kubur, ketika mendapatkan pembagian kitab catatan amal, dia akan mendapatkan kitab catatan amal dari sebelah kanannya. Siapa yang selamat di alam kubur, timbangan kebaikannya besok pada hari kiamat akan lebih berat. Siapa yang selamat di alam kubur, dia itu akan berhak meminum telaga Nabi SAW besok pada hari kiamat. Siapa yang selamat di alam kubur, di sirat pun akan berjalan dengan mudah sampai akhirnya kemenangan puncaknya di sini, bisa masuk jannah. Jadi gambaran awal sudah di alam kubur. Maka kita hari ini bersiap diri bagaimana mengetahui suasana alam kubur menjadi perkara penting. Ya, menjadi perkara penting bagi kita. Dan yang ketiga, kubur adalah
pendahuluan akhirat tadi, perskotnya akhirat. Makanya di dalam riwayat Ahmad, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qabru imma rawdatun min riyadil jannah wa hufratun min hufarin nar. Kubur bisa menjadi salah satu di antara taman-tamannya surga, tapi bisa pula menjadi salah satu dari lembah-lembahnya neraka. Seperti itu. Ya, padahal kita masih bisa melihat suasana kuburannya, tetapi ternyata kondisinya di sini bisa menjadi salah satu di antara taman-tamannya surga, tapi bisa pula menjadi salah satu lembah di antara lembahnya neraka. Nah, sekarang termasuk indikasi yang menunjukkan alam kubur satu tempat yang begitu dahsyat sehingga butuh persiapan. Berapa lama kita akan tinggal di sana? Berapa lama? Kita kan biasanya berpikir tentang bekal itu kan ngitung berapa lama kita akan tinggal. Misalnya kita mau pergi ke Jakarta. Kita ngitung bekalnya gimana? Kira-kira kita di Jakartanya berapa hari? Oh, naik seminggu yo kayaknya yo 1 juta cukup. Oh, naik 2 minggu yo berarti yo 2 juta cukup. Kan seperti itu. Logika berpikirnya seperti itu. Lalu berapa lama kita itu akan tinggal di alam kubur? Coba berapa lama kira-kira? Setahun, 2 tahun, 3 tahun? Bukan selama-lamanya loh ya. Bukan, keliru kalau jawabnya selama-lamanya. Enggak. Kubur itu bukan peristirahatan terakhir, itu hanya jembatan saja, satu fase yang kita lalui. Kita akan tinggal di sana, wa mi waraihim barzazun ila yaumi yub'atsun. Kita akan tinggal sampai hari mereka dibangkitkan, sampai hari berbangkit. Dan maksudnya bagaimana? Di sini ada kata barzah ya, kita garis bawahi dulu nih. Barzazun, barzah. Barzah itu kehidupan baru, kehidupan dalam kubur yang membatasi antara dunia dan akhirat. Maka segolongan mufassirin mengatakan barzah itu kayak dinding yang memisahkan antara alam dunia dengan alam akhirat. Pemisahnya itu adalah alam kubur. Nah, kalau alam akhirat itu nanti sudah dunia tidak ada lagi orang yang hidup. Tapi kalau alam kubur di situ ada akhirat tapi masih ada orang hidup. Bedanya gitu. Makanya ini seakan-akan dinding yang memisahkan alam dunia dengan alam akhir. Lah tinggal di sana ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Lah kalau ternyata hari berbangkit itu masih 1000 tahun lagi, ya kita tinggal di alam kubur 1000 tahun. Kalau ternyata hari berbangkit itu masih 500 tahun lagi, ya berarti kita akan tinggal di alam kubur 500 tahun. Yang dulu pernah saya contohkan, orang yang meninggal 1 Januari tahun 1 Masehi itu sudah tinggal di alam kubur itu 2020 tahun. Iya toh? Yang lahir di tanggal 1 Masehi gitu saja, 1 Masehi tahun 1. Itu sudah tinggal di alam kubur 2020 tahun. Gak usah matematika yang jelimet. Nek uripe swidak tahun, 70 tahun, 80 tahun, go bekal 2000 tahun. Hitungan matematika jomplang Pak, jomplang, tombok Pak. Bekal apa yang bisa kita dapatkan? Cukup waktu cuma 80 tahun, sementara untuk bekal di alam kubur saja ribuan tahun. Itu cukup mestinya membuat orang itu berpikir bahwa ternyata nyari bekal untuk kehidupan setelah mati itu bukan perkara yang sifatnya sambilan, tapi ini adalah perkara pokok yang harus kita kejar. Wong lagi pokok saja 80 tahun banding dengan 2000 itu tadi kok gitu kan. Itu pokok, apalagi kalau sekedar jadi sambilan. Ya, agar kalian yang ibadah, agar orang mau sibuk kok. Kasing sergap masjid kalian nganggur, orang nyambut gawe, jadi ini ya sergap jamaah. Kadang kita kan mikir orang lain yang serius kayak gitu. Mungkin anu pegawainya pirang-pirang kudu lembur-lembur ya ora kober ngaji gitu kan. Sampingan gitu loh. Padahal orang yang hadir di sini itu anu ngepengke, sibuk jenengan sibuk napa mboten? Sibuk napa mboten? Lha apa iyalah. Mungkin sibuk sekali, tapi karena ini urusan mencari bekal akhirat, maka menjadi prioritas untuk kita itu hadir di sini. Yang kita maksudnya gitu. Bukan sambilan, urusan akhirat itu bukan sambilan. Makanya kan komitmen kita gimana? Inna sholati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup kita itu ya untuk Allah. Kita kerja ya dalam rangka sebagai bentuk ibadah. Kita melakukan aktivitas ya sebagai bentuk ketundukan kepada Allah. Maka mestinya senantiasa berada di jalur yang diridhoi oleh Allah. Itu nanti konsekuensinya seperti itu. Inilah Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin arsyadakumullah, 4 indikasi ya, yang menunjukkan bahwa alam kubur sedemikian dahsyat, butuh bersiap diri, kita itu butuh bekal. Sehingga harapannya tentunya kita selamat. Kalau selamat ya tadi perjalanan selanjutnya alamat bahwa kita akan lebih mudah tentunya. Nah, untuk itu kaum muslimin arsyadakumullah, kita akan coba susuri suasana malam pertama di alam kubur itu seperti apa. Saya kutipkan sekali lagi, ini ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini cukup panjang, nanti sudah kita potongkan ya, Dulu ketika membahas sakaratul maut ya sebenarnya mengambil dari hadis ini. Ini nanti kita akan bagi kondisinya menjadi 2. Satu kondisi orang beriman, nanti yang kedua adalah kondisi orang zalim atau orang kafir, nanti seperti apa kondisinya gitu. Nanti kita bedakan. Hadis riwayat Ahmad ini ada juga artinya dicantumkan di dalam tafsir Ibnu Katsir surat Al-A'raf ayat 40. Yang punya tafsir Ibnu Katsir nanti bisa dibuka di situ. Nanti ada hadis cukup panjang tentang itu ya. Kayaknya di edisi ringkasnya juga tetap dicantumkan di situ. Al-A'raf ayat 40 surat Al-A'raf ayat 40. Baik, kaum muslimin arsyadakumullah, yuk kita coba tengok yuk suasana malam pertama di alam kubur orang beriman seperti apa. Kemarin kita sudah bahas tentang penguburan. Begitu mayat diletakkan di kuburnya, kemudian sudah ditutup ya, lubangnya, jamaah mungkin takziyin sudah takziat sudah pada pulang, maka disebutkan fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Kita dudukkan supaya nanti tidak keliru memahami. Nek rohe bali mengawak ya berarti urip kan. Nah, kita dudukkan. Ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Ar-Ruh. Kondisi hubungan antara ruh dengan jasad di berbagai alam ternyata kondisinya berbeda. Bisa dipahami? Kita kan sudah melalui satu alam rahim. Ini alam lemah. Roh dan jasad bersatu atau tidak di alam rahim? Roh dan jasad bersatu atau tidak? Iya. Di hari keberapa? 120 hari kehamilan. Wayanfuhu fihi ruh. Ditiupkan kepada janin yang ada di perut seorang ibu itu ruh. Berarti sudah bergabung ruh dan jasad, tapi kondisinya masih sangat lemah. Ada yang kelingan zaman ketika di perut ibu itu sekalipun ruh dan jasad itu sudah ada, jenengan keingetan tempane nopo, dahare nopo, nutrisine nopo, masih ingat? Kita nggak tahu. Lemah. Di alam dunia roh dan jasad bergabung. Tapi ada titik lemahnya. Titik lemahnya apa? Begitu jasad kita itu terkena bencana yang dahsyat, kepala putus misalnya, lambung hancur misalnya, mengakibatkan roh akan lepas dari badan. Dan itu tidak akan bisa kembali. Loh, yang mati suri gimana? Mati suri itu sebenarnya roh belum lepas dari badannya. Ya, jadi di alam dunia roh dan jasad bersatu, tapi ada titik di mana roh itu akan lepas dan tidak akan kembali. Itulah yang disebut dengan mati. Dan nanti di alam kubur roh dan jasad itu sangat fleksibel. Kadang disatukan, kadang berpisah, kadang menikmati bareng. Kalau memang orang yang mendapatkan nikmat kubur, kadang dipisah antara roh dan jasadnya. Makanya disebutkan roh para syuhada itu berada di tembolok burung hijau yang terbang bebas di surga. Tapi ada saatnya mereka kemudian bersatu ketika ditanya di alam kubur dan seterusnya. Jadi seperti itu.
lepas bersatu. Silakan nanti dibaca di kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kitab Ar-Ruh. Beliau membahas seperti itu supaya menjelaskan hadis-hadis yang kadang itu terkesan antara satu hadis yang berbicara tentang roh kok kayak kontradiktif, maka beliau menggabungkannya. Oh tidak, cuma hubungan roh dan jasad di alam kubur itu ternyata kondisinya seperti itu, tidak aja bersatu terus. Lah nanti hubungan roh dan jasad yang paling sempurna itu nanti setelah hari berbangkit. Ini paling sempurna. Hubungan roh dan jasad yang tidak akan pernah lepas. Nggak pernah lepas. Makanya begitu nanti kita itu di hari berbangkit, matahari didekatkan di atas kepala kita, logikanya bagaimana? Kita bagaimana? Hancur, Pak. Hancur. Nek hancur mestinya gimana? Mati. Tapi jangan harap mati. Kita akan tenggelam oleh keringat sekadar amal-amal perbuatan yang kita lakukan, tapi juga tidak akan mati. Begitu juga nanti ketika berada di neraka, tidak akan mati. Mbok bahaya maut itu mengkulimakan. Nanti yang namanya orang berada di neraka, itu bahaya kematian itu datang dari segala penjuru. Pakaiannya mematikan, makanannya mematikan, minumannya mematikan, dinding rumah penghuni neraka mematikan, anginnya mematikan, airnya mematikan. Jadi jangan dikira neraka itu ada sisi enaknya, enggak. Semuanya itu adalah bahaya kematian. Tapi mbok hancur berkeping-keping, gimana? Enggak ada matinya. Falamma nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairuha. Setiap kali kulit penduduk neraka itu hancur, itu akan diganti dengan kulit baru. Hancur lagi, ganti lagi, hancur lagi, ganti lagi. Konon menurut Ibnu Rajab 1 menit itu penghuni neraka ganti kulit 120 kali. Sedetik jenengan itu hancur pindo. Mati? Mati? Enggak. Tapi penghuni surga juga seperti itu. Nikmatnya nggak ada habisnya, senantiasa muda dan nggak akan pernah mati. Kehidupan akhirat hubungan roh dan jasad seperti itu. Jadi nggak ada orang yang sudah masuk surga kok kemudian alah kayak wong malah kenang penyakit corona malah mati kan. Di surga nggak ada seperti itu. Apa dadak watuk-watuk, pilek-pilek dan seterusnya, nggak ada. Sudah senantiasa muda, senantiasa sehat, senantiasa nikmat dan nggak ada matinya. Subhanallah. Kan tinggal pilih. Itu ya kondisi. Dari situ jangan bingung dengan kalimat ini. Fatu'adu ruhuhu li jasadihi. Rohnya dikembalikan ke jasadnya. Ketika di malam pertama dibarengkan lagi. Bahkan disebutkan fayatihi malakan, kemudian datanglah 2 malaikat. Fayajlisanihi, mayat tadi kemudian didudukkan. Coba bayangkan. Logis enggak? Padahal tempatnya di landak itu kan sesek kok bisa didudukkan. Tapi hadisnya bunyinya seperti itu. Dan mohon maaf, malaikat yang datang kepada kita itu mbak orang beriman pun jangan dikira malaikatnya itu ganteng, nyenengke, ramah, murah, senyum. Enggak, Pak. Ini malaikat yang diciptakan khusus oleh Allah, malaikat fatanil qabri, malaikat pemfitnah di dalam kubur. Diriwayatkan seperti ini. Fayatihi mungkarun wa nakirun, datanglah mungkar wa nakir yasironil ardi bi an yabihima. Dia itu bisa menggali bumi dengan taringnya. Wa yafhasanil ardi bi as'arihima. Dia itu mengguncang bumi itu dengan rambutnya. Aswatuhuma karra'dil qasif. Tatapan matanya itu seperti kilat yang menyembar. Wa abasar suaranya itu seperti beledek yang menggelegar. Wa abasaruhuma kalbarkil khatif. Tatapan matanya itu seperti kilat yang menyambar. Kayaknya baru datang aja kita sudah blank gitu kan. Nggak usah ditanya macam-macam gitu kan. Ya sudah blank kita dengan tampilan yang seperti itu. Ini malaikat fatanil qabri. Yang kemudian fayakulani lahu, begitu didudukkan ternyata dia bertanya kepada si penghuni kubur itu. Masih ingat pertanyaannya apa? Pertanyaan pertama ini.
Man rabbuka. Artinya apa? Sopo pangeran? Siapa Tuhan? Siapa Rabb? Jika dia orang beriman, dia akan menjawab Allahu Rabbi, Allah Tuhan saya, atau Rabbi Allah, Tuhan saya adalah Allah. Ternyata begitu bisa menjawab, ditanya lagi. Ya, fayakulani lahu, kemudian bertanya lagi si malaikat itu kepadanya, madinuka. Apa artinya? Apa agamamu? Jika dia orang beriman, dia akan mudah bisa menjawab dini al-Islam atau al-Islam dina. Agama saya adalah Islam. Fayakulani lahu, kemudian ditanyakan lagi kepadanya, wa marrajulul ladzi bu'isa fikum, siapa laki-laki yang telah diutus kepada kamu, atau bahasa singkatnya wa ma nabiyuka, siapa nabi kamu? Orang beriman akan menjawab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kaum muslimin arsyadakumullah. Yang tadi kita maksudkan, kunci keselamatan di alam akhirat adalah kalau kita selamat di alam kubur. Maka kita katakan kunci keselamatan di alam kubur adalah kemampuan menjawab pertanyaan ini. Simpel napa mboten? Gampang napa mboten? Gampang napa mboten? Gampang kok, guru telu kok. Wis hafal nggih? Pun hafal nggih? Hafal? Wis bubar pengajiane. Wis rampung to? Selesai, gampang kok. Selamat, pasti selamat. Enggak banyak, pertanyaannya enggak banyak. Kemarin ujian online anak-anak kita sih mulai jenengan sing pusing toh, nggih, napa mboten? Itu kan anak-anak ujian online, wong tuane sing melu pusing gitu. Soalnya pirang-pirang dan seterusnya gitu. Ini soalnya cuma 3 aja. Sayangnya 3 pertanyaan tadi bukan pertanyaan apal-apalan. Nah, apal-apalan sih man rabbuka. Jawab. Kok ana sing meneng wae iki? Madinuka. Apal banget ya, lulus. Wa marrajulul ladzi bu'isa fikum, siapa laki-laki yang sudah diutus kepada kalian? Muhammad. Lulus. Kalau apal-apalan selesai. Sayangnya pertanyaan ini pertanyaan konsekuensi. Loh, pertanyaan konsekuensi itu maksudnya bagaimana? Jenengan gesange teng dunya niku kados pundi? Ya. Seperti apa hidup dan kehidupan kita di dunia? Apakah kita itu hidup tadi beribadah hanya kepada Allah, kita mengikuti syariatnya Allah di dalam dinul Islam, kita senantiasa menjadikan beliau sebagai toladan dalam kehidupan kita atau tidak? Dari situ mari kita cermati. Sebenarnya 3 pertanyaan ini mengandung tuntutan apa sih? Supaya hari ini kita mumpung masih hidup di dunia, berarti ayo kita berusaha untuk bisa menjawab pertanyaannya hari ini. Pertanyaan kuburnya besok, tapi kita jawab hari ini. Dengan apa? Perilaku. Nah, guru lesan sih saya yakin besok atau nanti malam lah sehabis pengajian pokoknya jangan diulang-ulang. Man rabbuka rabbi Allah, madinuka dini al-Islam, wa man nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esuk-esuk putune kon takon, jajal nyong ditakoni, apal apa ora? Ini kan masalahnya bukan apa-apa. Ayo kita bersiap diri dengan perbuatan. Yuk, pertanyaan pertama ini tentang Rabb. Man rabbuka berarti kata kuncinya adalah Rabb. Rob sin apa Rob? Apa? Bukan sesembahan. Rob. Karena sesembahan itu ilah. Tapi kalau Rob itu adalah, kalau Syekh Utsaimin mengatakan ini kaitannya nanti dengan tauhid rububiyah. Rob, pencipta, penguasa, pengatur. Itu inti Rob ada di 3: pencipta, penguasa, pengatur. Nah, kita diperintah untuk
ya ayuhan nasu budu rabbakum, wahai manusia, hei menungso ngibadah kelawan Rabbmu. Kita itu diperintah beribadah kepada Rabb kita. Rabb yang hak itu siapa? Rabb itu banyak. Gini Pak Ustaz, Rabb itu banyak. Yang dijadikan Rabb oleh manusia itu banyak. Orang Hindu Rabbnya Brahma, Siwa, Wisnu. Buddha mungkin punya Rabb sendiri, ya. Kristen Yesus, Roh Kudus, Bunda Maryam. Mungkin itu Trinitas, konsep Trinitas seperti itu, ya. Banyak Rabb itu banyak. Orang Jepang Shinto, siapa yang dijadikan sembahan? Matahari. Orang Persia Majusi, sesembahannya apa? Api. Loh, coba tengok, apakah itu Rabb yang hak? Ya, yang tadi berarti yang menciptakan. Kalimatnya tadi kan ya ayyuhan nasu budu rabbakum, wahai menungso, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu. Tuhan yang seperti apa? Yang menciptakan. Brahma, Siwa, Wisnu menciptakan apa? Menciptakan? Enggak, itu hasil pikiran manusia. Oh, ada Tuhan namanya ini, ada Tuhan namanya ini, ada Tuhan namanya ini. Oh, ini nek sing ngatur urusan tumbuhnya tanaman padi. Oh, ini namanya Dewi Sri, Sinar Jaya gitu. Damri, Dewi Sri, kan kayak gitu kan. Oh, ini Dewi keberuntungan. Kalau di Cina mungkin Dewi Kuan Yin dan seterusnya. Itu kan Rabb yang dijadikan oleh mereka, dikiranya ikut mengatur. Kalau bicaranya menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mendatangkan segala manfaat, yang mengatur segala sesuatu. Ada yang mengatur. Sementara coba manusia, ada yang mungkin menganggap ada yang menciptakan selain Allah, ada yang menghidupkan dan mematikan selain Allah, ada yang memberi rezeki selain Allah. Sehingga ketika rezekinya sempit, yang didatengin siapa? Dukun. Mungkin disuruh ke tempat-tempat keramat tertentu, karena dia meyakini ada yang mengatur lapang dan sempitnya rezeki selain Allah. Oh, nek golek keselamatan, oh iki neng penguasa pantai selatan Nyi Roro Kidul. Karena dianggap ikut mengatur, sehingga kemudian memberikan keselamatan dan seterusnya kepada manusia. Dat yang mengawasi, dat yang mengatur, dat yang menguasai, dat yang memiliki hukum. Tidak ada yang lain kecuali Allah. Maka siapa yang di dalam kehidupannya beribadahnya kepada Rabb yang hak itu tadi, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wan ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Orang inilah yang nanti akan sukses menjawab pertanyaan man rabbuka. Tapi orang yang hidupnya beribadahnya justru kepada selain Allah, mengira ada yang mengatur urusan alam semesta ini selain Allah, mengira ada yang mendatangkan rezeki selain Allah, mengira ada yang menyembuhkan atau memberikan sakit selain Allah, mengira ada yang menghidupkan dan mematikan selain Allah dan seterusnya. Jangan harap bisa menjawab pertanyaan man rabbuka. Bisa dipahami, Ji? Ini bukan pertanyaan apal-apal. Emang ada orang yang KTP-nya Islam ning ibadahe dumateng sanesipun Allah. Enten apa mboten? Ini yang harus diwaspadai, bahwa kita tidak cukup dengan status Islam di KTP kita, tapi ayo kita sesuaikan. Yang namanya seorang muslim itu harus mentauhidkan Allah dalam hal rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifat. Sholat, wah mempeng Pak, 5 waktu, malam aja tahajud kok.
puasa. Ramadan pasti, Senin Kamis ora tahu puasa. Ora tahu lat gitu kan. Infak sedekah gawene, umroh saben taun, kaji wis ping 7, jimate 17, Gunung Serandil ditekani, kuburan yo disajeni. Jangan harap Pak bisa menjawab pertanyaan man bukan. Letaknya di situ gitu. Baik, kita skors terlebih dahulu karena sudah masuk waktu Isya. Ini kita mengenal pertanyaan pertama, yaitu apa? Man rabbuka, ya. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Wallahu a'lam bishawab.